你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Menemukan api surgawi lainnya, Suqian langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan di dalam ruang rapat. Wajahnya tercengang. Dia tentu menyadari kelangkaan api surgawi. Seandainya bukan kebetulan dan ketergantungan pada kekuatan kepala sekolah, tidak mungkin bagi Akademi Jianan untuk menemukan api jantung jatuh dan menyegelnya di dalam akademi dalam. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat dia mempelajari wajah tertegun Suqian. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Itu benar. Mungkin tetua pertama juga menyadari bahwa metode Qi yang aku latih dapat memperoleh beberapa kekuatan dari api surgawi. Karena itu, jika aku dapat memperoleh semacam api surgawi, aku harus dapat mengandalkan keajaiban api surgawi untuk sepenuhnya menyelesaikan titik racun iblis ini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika datang untuk mendapatkannya. Daya tarik api surgawi di benua Douqi bahkan lebih besar daripada yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Pada dasarnya, jika beberapa rumor menyebar, itu akan mengundang ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidikinya. Selain itu, api surgawi yang ada di benua Douqi sangat sedikit sehingga bisa dihitung. Lupakan tentang mendapatkannya, bahkan hanya mencari satu saja akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Suqian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiaoyan juga menghela nafas. Dia dengan lembut berkata, "Namun, saat ini aku hanya memiliki metode ini. Karena itu, bagaimanapun sulitnya, aku tetap harus pergi dan mencarinya. Alasanku datang ke Akademi Jianan kali ini adalah untuk menanyakan apakah tetua mengetahui informasi tentang api surgawi lainnya. Bagaimanapun, pemahaman tetua pertama tentang benua Douqi jauh lebih besar dariku." Suqian juga tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tatapan antisipasi Xiaoyan. Dia merenung, "Mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu, Yao Zunse, tentang ini?" Dengan dia menjadi Grand Master Alkemis, pemahamannya tentang api surgawi jauh dari apa yang bisa kubandingkan. Aku pikir dia harusnya menyadari sesuatu. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Guru telah jatuh ke tangan aula jiwa. Salah satu alasan mengapa aku sangat ingin mencari api surgawi adalah karena racun di dalam tubuhku. Yang lainnya adalah aku ingin mendapatkan kekuatan dari api surgawi dan menyelamatkan guru dari tangan aula jiwa." Yao Zunse, Douzun, telah jatuh ke tangan aula jiwa. Suqian tanpa sadar berteriak keras. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar Xiaoyan berbicara. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan getir. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Suqian juga menghela nafas pelan saat dia melihat sikap Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku bertanya-tanya mengapa faksi misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat. Mereka adalah sekelompok orang misterius." Saat itu, kepala sekolah memang memiliki konflik dengan mereka dan bertengkar hebat dengan seorang ahli dari aula jiwa yang telah menjadi Zun Elder. Namun, dia tidak berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Zun Elder.
Sudut mulut Xiaoyan terangkat saat mendengar istilah ini. Dia tahu bahwa aula jiwa memiliki orang-orang yang memiliki bentuk alamat ini dan bahwa ada beberapa ahli utama di kelas Douzun. Saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan seorang ahli di kelas itu sekarang. Saat ini, kamu juga bisa dianggap telah menjadi musuh dengan faksi misterius ini. Kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Sebelum memiliki keyakinan mutlak, yang terbaik adalah kau tidak dengan mudah menuju untuk menemukan Yao Zunze. Jika tidak, kemungkinan besar kau akan menyerahkan diri untuk dibunuh. Aula jiwa ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan kepala sekolah sangat takut dengan organisasi misterius ini ketika dia menyebutkannya padaku saat itu. Suqian mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya aula jiwa itu. Jika yang lebih kuat yang disebut Penatua Zun datang, kemungkinan Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Namun, Yao Juze memiliki banyak teman saat itu. Cukup banyak orang kuat di benua Douki yang memiliki hubungan denganku. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang aula jiwa, karena mereka masih merupakan kekuatan tersembunyi. Tentu saja, jika memungkinkan, yang terbaik adalah kau menemukan seseorang. Orang ini akan sangat membantu saat kau mencoba menyelamatkan Yao Zunze. Suqian menyilangkan jari dan perlahan menjelaskan. Siapa? Xiaoyan bertanya dengan kaget. Feng Zunze. Suqian berbicara dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengandung sedikit rasa hormat ketika dia mengucapkan 3 kata ini. Feng Zunze. Hati Xiaoyan sedikit melonjak setelah mendengar nama ini lagi. Ini bukan satu-satunya saat dia mendengar nama ini. Dia tidak tahu banyak tentang pemilik nama itu. Namun, ada 2 hal yang dia sadari. Yang pertama adalah hubungan orang ini dengan guru sangat dalam. Yang kedua adalah bahwa orang ini adalah Douzun asli. Tepat sekali. Feng Zunze, dia adalah gurumu, orang kepercayaan dekat Yao Zunze. Saat itu, Yao Zunze menghilang tanpa alasan dan Han Feng mengumumkan bahwa dia telah mati terbakar saat memurnikan pil. Namun, Feng Zunze mengambil sikap ragu-ragu terhadap alasan tidak masuk akal semacam ini. Selama tahun-tahun ini, dia telah menjelajahi seluruh benua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Yao Zunze. Itu karena Han Feng khawatir Feng Zunze akan menemukan sesuatu yang akhirnya dia sembunyikan di daerah sudut hitam selama bertahun-tahun. Selama pencarian Feng Zunze di mana-mana, dia bertarung cukup sering dengan aula jiwa. Namun, aku tidak begitu jelas tentang alasan pastinya. Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri dengan statusmu sebagai murid Yao Zunze. Perawatannya bahkan mungkin melebihi ini. Sejujurnya, orang yang tidak terlibat sebenarnya tidak yakin mengapa Yao Zunze dan dia memiliki hubungan yang begitu dalam. Kemungkinan bahkan beberapa saudara yang memiliki hubungan darah tidak berada pada level ini. Suqian menghela nafas sebelum segera berkata sambil tersenyum, aku telah mengatakan semua ini untuk memberitahumu bahwa jika kau dapat menemukan Feng Zunze, dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, bantuan ini datang dari seseorang yang benar-benar dapat kau percayai. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, benua Douki sangat besar. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika seseorang ingin menemukan seorang elit Douzun entah dari mana. Ini akan bergantung pada keberuntunganmu. Feng Zunze sangat kuat. Bahkan kepala sekolah sangat memujinya. Akan sangat bermanfaat bagimu jika menemukannya. Kau tidak perlu khawatir tentang aula jiwa yang ingin membalas dendam di masa depan. Suqian merentangkan tangannya. Dia tidak memiliki metode yang tepat untuk memungkinkan Xiaoyan dengan cepat menemukan Feng Zunze. Jika dia telah merilis beberapa informasi, kemungkinan besar sebelum Feng Zunze bisa bergegas, aula jiwa yang ada di mana-mana dan beberapa musuh Yao Zunze akan datang lebih dulu. Aku akan mencoba yang terbaik. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke arah Suqian saat dia berkata, namun, aku merasa bahwa harus menanyakan tentang lebih banyak informasi yang berhubungan dengan api surgawi sebelum ini. Terlepas dari jenis bantuan apa yang dapat kutemukan,
aku merasa bahwa meningkatkan kekuatanku sendiri adalah hal yang paling penting. Penatua pertama, kamu memiliki pengalaman yang luar biasa dan akan sedikit banyak mengetahui beberapa masalah di benua Douki. Jika kamu memiliki petunjuk yang berhubungan dengan api surgawi, tolong beritahu terlepas dari seberapa rendah peluang suksesnya. Ini sangat penting bagiku. Meskipun Xiaoyan memiliki 3 fragmen peta, memurnikan api teratai iblis, di dalam cincin penyimpanannya, dia tidak membawa mereka keluar untuk bertanya kepada Suqian tentang itu. Itu karena dia tidak bisa mempercayai penatua pertama Suqian. Hanya saja daya pikat dari api teratai setan yang memurnikan ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, ketika dia mendapatkan fragmen peta pertama, Yao Lao dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia pasti tidak mengizinkan siapapun mengetahui tentang masalah ini. Karena itu, Xiaoyan telah merahasiakan ini bahkan ketika dia telah memperoleh potongan peta dari tangan Hai Bodong saat itu. Sampai sekarang, dia telah mencoba menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya kecuali dia dipaksa untuk melakukannya. Suqian menghela nafas pelan saat dia melihat wajah tulus Xiaoyan. Tubuhnya bersandar di sandaran kursinya dan menyipitkan matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia berhasil mengambil ingatan dari pikirannya yang telah terkubur oleh waktu. Aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi lainnya. Aku ingin tahu apa kau pernah mendengar tentang faksi bernama Lembah Api yang Terbakar? Suqian mengangkat matanya dan bertanya, Lembah Api yang Terbakar? Xiaoyan segera menjadi kaget sesaat saat mendengar nama ini. Nama faksi ini bukanlah sesuatu yang dia dengar untuk pertama kalinya. Ini karena api 3 misterius api langit yang dia latih adalah teknik rahasia, unik untuk faksi ini. Apalagi, dia juga samar-samar mengingat sesuatu. Tampaknya Yao Lao mengatakan saat itu bahwa faksi di benua Douki ini mengendalikan semacam api surgawi yang tidak diketahui. Faksi ini memiliki semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno. Api surgawi semacam ini disebut api petir 9 naga. Itu peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Jika seseorang mendiskusikannya, itu bahkan lebih tinggi daripada api hati yang jatuh di peringkat. Namun, aku tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya. Dengan demikian, itu pasti tidak lebih lemah dari api hati jati, karena memiliki peringkat yang lebih tinggi di peringkat api surgawi. Suqian perlahan menjelaskan. Xiaoyan sedikit menekuk bibirnya saat mendengar ini. Dia ingat bahwa Yao Lao menyebutkan bahwa lembah api yang terbakar memiliki api surgawi. Namun, dia tidak mengetahui detail pastinya. Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa kekuatan lembah api yang terbakar ini sangat kuat. Mencoba mendapatkan apa yang disebut 9 naga api petir dari mereka pasti bukan hal yang mudah. Suqian tertawa getir saat dia melihat wajah Xiaoyan yang berubah. Ini adalah satu-satunya informasi dari api surgawi yang aku tahu sedikit lebih detail. Jika kau memiliki kemampuan, kau memang bisa menargetkannya. Namun, kau harus berhati-hati. Orang-orang dari lembah api yang terbakar semuanya adalah orang-orang dengan temperamen panas. Jika tertangkap, kau pasti akan membentuk permusuhan dengan mereka yang akan sulit diselesaikan. Xiaoyan mengangguk sedikit. 9 naga api petir itu pada dasarnya bisa dianggap sebagai sumber kehidupan dari lembah api yang terbakar. Jika dia merenggutnya, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Namun, untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan rasa dingin yang pekat tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Namun, sebelum dia akan menganggukkan kepalanya, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Meskipun 9 naga api petir adalah api surgawi, jejak spiritual darah yang sangat istimewa telah ditempatkan di atasnya setelah penyempurnaan berulang oleh lembah api yang terbakar selama beberapa ratus tahun. Kecuali jika seseorang adalah orang yang mempraktikkan metode ki lembah api yang terbakar, tidak mungkin baginya untuk memilikinya bahkan jika seseorang mendapatkan 9 naga api petir.
Ekspresi Xiaoyan dan Suqian berubah sedikit setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul ini. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melingkarkan tangannya yang menghadap ke pintu. Kekuatan hisap liar melonjak keluar. Pintu pecah dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa disedot ke dalam ruangan di tengah seruan. Akhirnya, leher halusnya dipegang erat di tangan Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, melesat ke wajah wanita itu saat tangannya dengan kuat meraih leher putih salju wanita itu. Setelah itu, dia menjadi tertegun. "Kenapa kamu?" Xiaoyan memandangi wanita yang tidak berani bergerak bahkan sedikit pun setelah lehernya dicengkeram olehnya dan terkejut. Ini karena wanita ini adalah alkemis Gerbang Pan yang dia temui sebelumnya, Xin Lan. Saat ini, Xin Lan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena lehernya dicengkeram oleh Xiaoyan. Ini terutama terjadi ketika dia merasakan niat membunuh asli yang memenuhi matanya. Wajah cantiknya bercampur dengan benang pucat yang bergerak sementara matanya menatap Xiaoyan dengan saksama. "Kenapa kamu?" Xiaoyan sedikit mengernyit setelah mengidentifikasi wanita itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Kamu menguping kami? Sebenarnya ini kamu, gadis kecil. Lelucon apa ini? Tempat ini adalah salah satu tempat penting di Akademi Dalam. Bagaimana kau bisa masuk begitu saja?" Suqian di samping menegur. Ekspresinya sedikit merosot setelah kejutan dari sebelumnya menghilang. Xin Lan dengan lembut menggigit bibirnya saat menghadapi teguran Suqian. Dia berkata, "Kakek Su." Xin Lan hanya menerobos masuk secara tidak sengaja. Apakah penatua pertama mengenalnya? Xiaoyan tercengang tanpa sadar saat mendengar cara Suqian berbicara kepada Xin Lan. Tatapannya beralih ke Suqian saat dia mengajukan pertanyaan. "Ya, gadis ini adalah cucu dari seorang teman lamaku. Dia dikirim ke tempat ini tahun lalu, dan dia memintaku untuk merawatnya." Suqian tersenyum pahit dan mengangguk. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia segera melepaskan tangannya, yang masih dililitkan erat di leher Xin Lan, dan berkata dengan suara lemah, "Karena kamu mampu menguping untuk waktu yang lama tepat di depan mata penatua pertama Suqian dan mataku, kamu harus kemungkinan telah mengonsumsi beberapa pil obat yang dapat menyembunyikan auramu. Kau tampaknya tidak mengganggu secara tidak sengaja. Sebaliknya, kau tampaknya sudah siap." Wajah Xin Lan tanpa sadar sedikit memerah di bawah fokus mata hitam gelap Xiaoyan. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Aku memang datang dan menguping dengan sengaja. Kenapa kamu begitu galak? Selain itu, aku dapat memberitahumu bahwa jika kamu berencana untuk menaruh perhatian pada 9 naga api petir, kamu hanya akan menyinggung faksi yang kuat tanpa alasan." "Mengapa?" Xiaoyan terkejut saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah memperoleh sedikit informasi mengenai api surgawi setelah banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? Sebelumnya, aku mengatakan bahwa 9 naga api petir telah diteruskan dalam lembah api yang terbakar selama ratusan tahun. Para ahli masa lalu dari generasi ke generasi telah meninggalkan jejak spiritual darah di dalam esensinya yang sulit dihilangkan. Kecuali jika kamu berlatih metode Ki kunci dari lembah api yang terbakar, keterampilan api tenang mendalam hijau, kamu pasti tidak akan dapat memilikinya bahkan jika berhasil mendapatkan 9 naga api petir. Xin Lan memegangi leher panjang seputih salju dan mengeluarkan batuk berturut-turut sebelum menjelaskan. Xiaoyan langsung tenggelam saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Penatua pertama, apakah yang dia katakan benar?" Wajah Suqian dipenuhi ketidakpastian di hadapan kata-kata Xiaoyan. Seketika, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Aku tidak menyadari hal ini. Namun, jika Xin Lan berkata seperti ini, maka itu seharusnya benar." Tidak heran lembah api yang terbakar mampu melestarikan 9 naga api petir. Metode persiapan mereka sangat rahasia. Aku benar-benar meremehkan mereka. Xiaoyan benar-benar tenggelam saat dia mendengar Suqian berbicara. Apakah petunjuk yang diperolehnya dengan susah payah ini sama sekali tidak berguna? Xin Lan berasal dari dataran tengah di benua Douqi. Lembah api yang terbakar terletak di area itu. Karena itu, dia memiliki pemahaman tentang mereka. Selain itu, mengingat karakternya, dia sepertinya tidak berbohong dengan sengaja. Suqian membantu dengan mengungkapkan latar belakang Xin Lan,
Seperti dia takut Xiaoyan tidak akan percaya apa yang dia katakan. Dataran Tengah, nama asing itu menyebabkan Xiaoyan agak tersesat. Dataran Tengah adalah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah tengah benua Douqi. Wilayah itu sangat besar dengan jumlah faksi rumit yang tak terhitung jumlahnya serta kelompok etnis aneh yang sulit dilihat. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah wilayah pusat benua Douqi. Tempat itu adalah yang paling menarik di benua Douqi. Ahli puncak benua sebagian besar berasal dari daerah itu. Suqian tersenyum dan menjelaskan setelah sepertinya memahami tatapan Xiaoyan yang hilang. Selain itu, di sana, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan latar belakang teman perempuan kecilmu. Xiaoyan, yang baru saja tenggelam, sekali lagi melompat tiba-tiba saat mendengar kata-kata Suqian. Dia menghembuskan nafas lembut saat wajah wanita muda yang tidak senang dan menyenangkan namun indah perlahan muncul di benaknya. Senyuman hangat yang dia kenakan di wajahnya seperti angin musim semi yang perlahan membuat Xiaoyan tenang. Setelah menenangkan diri, Xiaoyan terlibat dalam pemikiran yang dalam sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh ke Xinlan di sisinya. Matanya menyipit saat dia perlahan berkata, "Kamu harus mengatakan sesuatu, kan?" Xiaoyan membawa keraguan terhadap Xinlan karena dia telah menguping percakapan antara dia dan penatua pertama Suqian tanpa alasan apapun. Karakternya sepertinya tidak bodoh. Dia harus sadar bahwa menguping adalah hal yang tabu. Jika dia tidak didorong oleh suatu alasan, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Ekspresi Xinlan agak memerah karena dia sedang ditatap oleh Xiaoyan. Dia terdiam sesaat sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin menemukan beberapa petunjuk tentang api surgawi?" "Iya." "Kamu bisa melupakan 9 naga api petir. Lembah api yang terbakar telah mewariskannya selama berabad-abad. Mereka sudah memiliki metode pengawetan yang hampir sempurna untuk itu. Bahkan jika kamu bisa mendapatkannya, kamu tidak akan bisa menggunakannya." Xinlan ragu-ragu sejenak setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan berat sebelum dia perlahan berbicara. "Apakah kamu memiliki metode untuk menyelesaikannya?" "Tidak." Xinlan menggelengkan kepalanya saat dia melihat mata Xiaoyan yang tiba-tiba cerah. Ketika dia melihatnya mengerutkan kening, dia hanya bisa melengkungkan mulutnya dan berkata, "Aku tidak memiliki metode untuk memungkinkanmu menyelesaikan masalah, tapi aku tahu petunjuk tentang api surgawi lain, peringkat bahkan lebih tinggi dari 9 naga api petir. Selain itu, selama kamu memiliki kemampuan, peluang untuk mendapatkannya tidak akan kurang dari merebut 9 naga api petir." Xiaoyan, yang baru saja duduk di kursinya, tiba-tiba menegakkan tubuhnya setelah mendengar ini. Matanya memanas saat dia melihat Xinlan. Kegembiraan yang sulit disembunyikan hadir dalam suaranya, api surgawi yang lain. Xinlan juga kaget saat melihat kegembiraan Xiaoyan. Dia mundur selangkah sebelum mengangguk sedikit. "Katakan padaku, terlepas dari apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepadamu selama aku memiliki kemampuan untuk melakukannya." Xiaoyan melangkah maju dan berbicara dengan suara panas. "Bukan tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu. Namun, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu jika saat ini kamu adalah alkemis tingkat 6? Kegugupan muncul di mata Xinlan saat dia membuka mulut untuk bertanya. Hanya setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, kilatan yang tidak biasa muncul di matanya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya dan tangannya yang halus menegang dan rileks untuk beberapa saat. Baru setelah itu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan memberitahumu petunjuk tentang api surgawi jika kamu berjanji untuk membantuku dengan satu hal." "Bicaralah." Xiaoyan tidak ragu saat menjawab dengan suara yang dalam. "Bantu klanku kembali ke kursi penatua di Menara Pil sekali lagi." Tangan halus Xinlan tiba-tiba menegang. Suara yang jelas namun cemas tiba-tiba terdengar di aula. "Menara Pil?" Xiaoyan sedikit kaget saat mendengar nama ini yang dianggap tidak terlalu asing. Alisnya segera bersatu. Faksi khusus yang dibentuk oleh alkemis ini memiliki posisi yang sangat tinggi di benua Douqi. Meskipun dia tidak jelas tentang peringkat di dalamnya, dia samar-samar bisa menebak bahwa persyaratan untuk masuk ke kursi Elder sangat keras. Karena itu, keraguan sesaat juga muncul dalam hati Xiaoyan di depan makhluk besar asing ini. "Xinlan,
Jangan main-main. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memungkinkan klanmu kembali ke Menara Pil sekali lagi. Dengan kekuatan alkemis tingkat 6 Xiaoyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk membantu klanmu memasuki kursi penatua sekali lagi. Ini bukan seolah-olah kamu tidak menyadari bahwa persyaratan di sana sangat keras. Kecuali seseorang mencapai level alkemis tingkat 7, kemungkinan suksesnya sangat rendah. Ekspresi Suqian di samping sedikit berubah setelah mendengar permintaannya. Dia kemudian menjawabnya dengan suara yang dalam. Aku tahu saat ini dia mungkin masih belum bisa melakukannya. Namun, bakatnya pasti sangat hebat untuk mencapai level alkemis tingkat 6 di usia seperti itu. Apalagi bakat ini juga jarang terlihat bahkan di Pil Tower. Jika dia bersedia untuk pergi keluar dan membantu, klanku tidak akan sepenuhnya tanpa kesempatan. Xin Lan tidak terpengaruh oleh teriakan Suqian. Dia masih dengan keras kepala menatap Xiaoyan dan berkata, "Jika kamu bersedia membantu, aku akan memberi petunjuk tentang api surgawi." Xiaoyan secara bertahap tenggelam dalam keheningan di hadapan mata Xin Lan yang gugup namun panas. Dia juga telah mengadopsi sikap hormat tertentu terhadap apa yang disebut Menara Pil. Kemampuan dari faksi khusus ini adalah yang paling kuat yang pernah dia lihat dengan pengecualian Aula Jiwa. Tempat kelas atas semacam ini pasti akan memiliki persaingan yang sangat ketat. Meskipun Xiaoyan cukup percaya diri dengan bakat penyulingan obatnya, Menara Pil itu adalah tempat yang menakutkan yang mengumpulkan semua alkemis top di benua Douqi. Sepertinya kesulitan untuk masuk ke sana tidak kurang dari menuju ke Aula Jiwa dan kembali hidup-hidup. Panas di mata Xin Lan juga perlahan padam seolah air dingin disiram ke atas mereka saat dia melihat Xiaoyan tetap diam. Dia mengejek dirinya sendiri. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, ketika Xiaoyan, yang terdiam beberapa saat, akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, "Aku tidak menyadari betapa sulitnya membantu klanmu mendapatkan kembali kursi tetua di Menara Pil. Selain itu, aku juga tidak dapat menjamin bahwa bantuanku akan memungkinkan mencapai tujuanmu. Namun, aku dapat menjamin bahwa selama kamu memberiku petunjuk yang berguna tentang api surgawi, aku akan melakukan yang terbaik untuk berusaha sekuat tenaga membantumu. Bagaimana?" Tubuh indah Xin Lan bergetar saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kabut gembira melonjak di mata jernih mantan. Terlepas dari apakah usahanya ini membuahkan hasil, dia setidaknya membawa seutas harapan di hadapan klannya yang dipadamkan. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia dengan paksa menekan kecemasan dan kegembiraan di dalam hatinya saat dia perlahan berkata, "Karena itu yang terjadi, seharusnya giliranmu untuk memberitahuku tentang petunjuk mengenai api surgawi yang kau tahu. Aku akan menilai apakah petunjuk ini sepadan dengan hadiah seperti itu."